Indonesia baru aja melakukan salah satu perombakan hukum terbesar dalam sejarahnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan zaman kolonial Belanda resmi diganti dengan yang 100% baru. Yang ini dibuat oleh dan untuk bangsa Indonesia. Jadi ini bukan sekedar pembaruan biasa ya, ini bisa dibilang sebuah revolusi hukum. Yuk kita bedah bareng-bareng apa artinya ini semua. Coba deh bayangin, udah lebih dari 75 tahun kita merdeka, tapi sistem hukum pidana kita itu masih pakai software buatan penjajah. Pertanyaan ini adalah inti dari semuanya. Ini bukan cuma soal ganti buku aturan loh. Ini soal sebuah bangsa yang akhirnya menulis ulang DNA hukumnya sendiri. Ini soal jati diri. Lini masa ini nunjukin sebuah cerita yang luar biasa. Lihat deh jarak waktunya antara 1945 sama 2023. Lama banget kan? Hampir 80 tahun. Ini jadi bukti betapa susahnya lepas dari warisan kolonial. Jadi, langkah yang diambil di tahun 2023 itu bukan sekedar bikin undang-undang biasa, tapi ini adalah puncak dari perjuangan lintas generasi. Oke, jadi kita akan bedah revolusi hukum ini lewat 5 poin utama. Mulai dari kita lihat dulu masalahnya apa, terus filosofi barunya gimana, nanti prakteknya seperti apa, sampai gimana persiapannya ke depan. Langsung aja, kita mulai dari yang pertama, aturan dari masa lalu. Jadi mungkin ada yang nanya, kenapa sih mesti repot-repot ganti sesuatu yang udah dipakai lama banget? Jawabannya sebenarnya simple. KUHP yang lama itu ya, nggak pernah dirancang buat kita, buat orang Indonesia. Isinya itu cerminan nilai dan kepentingan kolonial, bukan jati diri bangsa kita. Dan ini bukan cuma omongan loh, pemerintah sendiri yang mengakuinya. Frasa warisan pemerintah kolonial ini adalah pengakuan resmi kalau hukum yang lama itu udah kadaluarsa. Bayangin aja deh, aturan dibikin seabad yang lalu, buat masyarakat yang beda banget, dipaksa harus relevan di era digital. Jelas sudah nggak nyambung kan? Ini adalah langkah penting buat nyamain hukum dengan realita zaman sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke jantung perubahannya. Ini bukan cuma ganti beberapa pasal, tapi ini soal mengubah total cara pandangnya. Ada pergeseran filosofi yang fundamental banget, dari yang tadinya fokus ke pembalasan, sekarang bergeser ke pemulihan. Gampangnya gini, kalau dulu hukum itu kayak mesin. Ada kejahatan, ya langsung ada hukuman. Titik. Kaku banget. Sekarang, pendekatannya jauh lebih manusiawi. KUHP baru ini nggak cuma nanya, kamu salah apa, tapi juga kenapa kamu bisa ngelakuin itu. Dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa memperbaiki keadaan. Jadi fokusnya geser. Dari yang cuma menghukum perbuatannya, jadi memulihkan manusianya dan juga masyarakatnya. Dan ini nih salah satu terobosan yang paling menarik, pengakuan hukum yang hidup di masyarakat. Maksudnya apa? Artinya, untuk pertama kalinya, hukum adat atau aturan-aturan tak tertulis yang ada di berbagai daerah di Indonesia itu diakui sebagai sumber hukum pidana. Keren banget kan? Jadi selama masih sejalan sama Pancasila dan HAM, kearifan lokal bisa jadi dasar keadilan. Ini adalah upaya revolusioner untuk membuat hukum nasional kita terasa lebih Indonesia. Oke, tadi kan kita udah bahas teori dan filosofinya ya. Sekarang, gimana sih dampaknya di dunia nyata? Gimana cara kerja keadilan restoratif ini dalam praktiknya? Yuk kita lihat contoh konkretnya. Angka ini penting banget. 12. Di bawah hukum yang baru, anak di bawah 12 tahun itu nggak bisa lagi dipidana. Titik. Sistem hukum kita akhirnya mengakui apa yang udah lama banget dibilang sama psikologi. Otak anak-anak itu belum matang sepenuhnya buat paham konsekuensi hukum dari perbuatan mereka. Terus kalau mereka nggak dihukum, diapain dong? Nah, disinilah pasal 41 berperan penting. Jadi, alih-alih diborgol dan dibawa ke pengadilan, fokusnya itu diganti total. Sekarang, fokusnya adalah intervensi dan rehabilitasi. Tujuannya simpel tapi sangat mulia, menyelamatkan masa depan si anak, bukan malah menghancurkannya. Jadi prosesnya kira-kira begini. Pertama, anak dikembalikan ke orang tua atau walinya. Kedua, mereka wajib ikut program pembinaan dari pemerintah. Fokusnya bukan lagi hukuman, tapi pendidikan dan bimbingan. Nah, inilah contoh nyata dari keadilan restoratif itu. Dan semangat kayak gini tuh nggak cuma buat anak-anak loh. KUHP baru ini juga mendorong hakim buat berpikir di luar kotak, nggak cuma mikirin penjara melulu. Untuk kasus-kasus tertentu, misalnya pelakunya lansia, atau ini pelanggaran pertama kali, ada jalan lain seperti kerja sosial atau ganti rugi. Intinya, jelas, penjara itu adalah pilihan terakhir. Ini bukan cuma lebih manusiawi, tapi juga bisa jadi solusi praktis buat masalah penjara kita yang seringkali kelebihan kapasitas. Hukum pidana yang baik itu kan harus bisa menjawab tantangan zamannya ya. Nah, KUHP baru ini mencoba melakukan hal itu. Mengatur kejahatan-kejahatan modern yang dulu di zaman kolonial mungkin nggak pernah kebayang sama sekali. Contohnya apa? Kejahatan korporasi dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia digital.
Ini perubahan yang besar banget. Untuk pertama kalinya sebuah korporasi sebagai badan hukum ya, bukan cuma orangnya, bisa diseret ke pengadilan pidana. Ini adalah jawaban untuk era modern, di mana keputusan sebuah perusahaan bisa aja merusak lingkungan atau merugikan ribuan konsumen. Sekarang perusahaannya itu sendiri yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Selain aturan baru, KUHP ini juga berfungsi kayak kamus hukum raksasa. Ratusan istilah, dari luka berat sampai informasi elektronik, sekarang semuanya punya definisi yang presisi. Kenapa ini penting? Tujuannya adalah untuk mengurangi pasal-pasal karet yang abu-abu dan bisa disalahgunakan. Jadi, ada kepastian hukum yang lebih jelas. Oke, aturannya udah baru, filosofinya keren. Tapi mengganti sistem operasi hukum sebuah negara itu jelas nggak semudah membalik telapak tangan. Undang-undangnya memang sudah disahkan, tapi pekerjaan sesungguhnya, PR besarnya, justru baru aja dimulai. Makanya ada angka ini, 3. Maksudnya, hukum ini ngasih jeda 3 tahun sebelum berlaku penuh. 3 tahun ini bukan buat santai-santai, ini adalah periode yang krusial banget buat sosialisasi massal. Buat melatih ulang ribuan polisi, jaksa, dan hakim, dan tentunya buat mempersiapkan kita semua sebagai masyarakat untuk aturan main yang sama sekali baru. Pada akhirnya, Indonesia telah melakukan sesuatu yang luar biasa, melepaskan masa lalu kolonialnya di bidang hukum dan mencoba menulis masa depannya sendiri. Tapi, kita semua tahu, hukum di atas kertas itu hanyalah awal. Pertanyaan sesungguhnya adalah, bagaimana hukum ini akan hidup di tengah masyarakat? Bagaimana ia akan diterapkan oleh aparat dan dirasakan oleh warga biasa? Nah, itulah ujian terbesar yang akan kita saksikan bersama dalam beberapa tahun ke depan.